minimal 80% dari siltap kepala desa. Saya berharapnya program Pak Prabowo tentang 3 juta rumah ini bisa terrealisasi. Mas Akbar, kalau isu-isu yang beredar soal tunjangan anggota BPD yang katanya juga ada yang masih rendah, jauh gitu kan, terus pembayarannya juga bisa 3 bulan, 6 bulan, ada yang lebih lagi nggak? Gimana? Mas Akbar lihatnya gimana? Iya, jadi kan memang kemarin di Rakornas itu yang paling penting kita sebenarnya kejar untuk di Apetnas ini adalah poin 6 itu, ya 80% tunjangan BPD, 80% dari tunjangan kepala desa. Ya, kita berharapnya BPD masuk di undang-undang dari siltapnya. Ya, siltap itu 80% dari siltap kepala desa untuk tunjangan BPD. Karena kan sekarang ini kita berbeda-beda, ya kan? Ya. Alhamdulillah di Maros kemarin waktu Pak Ketum datang pelantikan, ya Bupati, alhamdulillah Pak Bupati Maros menepati janjinya waktu pelantikan, ya langsung menepati janjinya untuk menaikkan tunjangan BPD di Maros menjadi 1,5. Sedangkan wilayah-wilayah lain sebelumnya berapa? Sebelumnya 1 juta. Ya. Jadi naik 400.000. 500.000. Ya. Jadi ya, di daerah lain itu masih sangat rendah. Ya, terutama di Bone. Di Bone itu masih di angka 300. Ya, di Bone. Kalau di Sulsel ya. Ya, kalaupun di Jawa Timur masih ada yang 300. Ya, sebenarnya yang kita harapkan ini adalah penyamarataan, ya. Jadikan siltap ini BPD. Ya. Minimal 80% dari siltap kepala desa. Kalau diasumsikan 80% ya, contohnya. Iya. Di Maros berapa? Di Maros 1,5. Kepala desa 3 juta. 3 jutaan. Berarti kalau 80%-nya ya sekitar 2,5. Harusnya gitu ya. Sekarang paling tinggi 1,5. 1,5. Oke. Itu ininya harus kita dorong ke situ ya. Iya. Oke. Ya, tapi yang pembayarannya sampai panjang gitu ada juga. Iya. Jadi kan ada juga. Tapi sebenarnya itu menjadi kelemahan teman-teman BPD. Kenapa bisa terlambat dibayarkan? Ya kan? Terlambat dibayarkan karena ada laporan kepala desa yang belum selesai nih. Sehingga PMD tidak ada rekomendasi untuk pencairan. Bisa saja seperti itu. Atau ada kepala desa yang sengaja main-main nih, pakai dulu kan? Iya. Dananya di kepala desa. Iya. Bukan di bupati. Bukan, termasuk tidak ada. Kalau di bupati, ya itu normal. Setiap bulan sebenarnya kalau di Maros itu setiap bulan tunjangan perangkat desa BPD itu setiap bulan dibayarkan. Tapi memang ada kepala desa ya yang mencoba untuk menunda-nunda itu. Ini sekarang di Maros ini ada yang berproses itu. Malam juga saya mendapatkan laporan itu bahwa ada BPD yang belum dibayarkan dari Januari sampai hari ini. Ya kan? Berapa desa? Ada 2 desa ini. 2 desa. Iya. Berapa itu tunjangannya di sana? Kan kalau dia 9 orang BPD, berarti kan itu perangkat desa, imam masjid, apa semua kan itu belum tidak terbayarkan beberapa bulan itu. Itu sebenarnya bukan ini ya, bukan kesalahannya pemerintah daerah atau pemerintah pusat, tidak. Karena tunjangan itu kan melalui ADD, alokasi dana desa, bukan melalui dana desa. Ya. Jadi kalau di bupatinya bagus, ya seperti di Maros itu bagus keuangan daerah, normal. Ya. Di sana berapa di Maros? 80 desa. Tunjangan? Tunjangan BPD 1,5. Ya. Semua rata? Semua. Anggota masih 800. Ya, itu paling rendah 800 di situ ya, di Maros ya. Iya.
Oke, kalau misalnya contoh di Ramang-Ramang ya, Iya. itu anggota BPD-nya dapat tambahan income nggak dengan objek wisata di situ? Iya, kalau dari PAD itu, kalau dari PAD itu bisa disepakati dalam musyawarah itu menjadi penambahan tunjangan BPD. Seperti yang di desa Tukamasia, yang BUMDesnya bagus juga, yang kemarin dikunjungi oleh Pak Menteri itu dijadikan PAD-nya dijadikan THR untuk BPD. Ya, karena BPD di Maros itu kepala desa dan perangkat desa sudah dapat THR. Nah, cuma BPD belum. Kenapa? Ya, inilah juga nanti kita akan coba diskusikan dengan Pak Bupati. Ya, karena kan bukan pemerintah desa ini bisa berjalan kalau ada pemerintah kepala desa, perangkat desa dan BPD. Ya, kalau BPD dipisahkan tidak menerima, berarti ada apa dengan BPD? Ya. Oke. Nah, ini harus melalui musyawarah desa juga nggak? BPD itu dikasih atau enggak gitu? Enggak, melalui bupati, melalui peraturan bupati. Artinya kita mau misalnya bikin perdes setiap ini kepala desa, BPD, perangkat itu dapat hak juga itu? Ya, enggak. Itu enggak. Enggak. Jadi peraturan bupati yang menetapkan itu. Ya, cuman kami sayangkan karena BPD tidak dimasukkan di situ. Karena belum diusulkan atau gimana? Iya, mungkin belum diusulkan. Jadi ke depan. Masih mungkin nggak ini mau lebaran minggu depan kan? Ya, kalau untuk tahun ini sudah tidak bisa karena kita sudah penetapan APBDes kemarin, ya. Jadi insya Allah ini menjadi perjuangan kita ke depan. Mudah-mudahan Bupati Maros juga mendengarkan ini. Secara langsung kami sampaikan melalui media ini bahwa mulai tahun 2026 BPD Maros juga sudah bisa menerima THR. Oke, jadi yang sekarang baru kades saja dengan perangkat ya. Bisa perangkat. Oke, kalau Mas Akbar lihat perkembangan BUMDes ke depan ini dengan kehadiran koperasi desa itu gimana? Saya khawatirnya BUMDes akan hilang. BUMDes akan hilang. Karena semua akan dikelola oleh koperasi desa. Gitu. Iya. Oke. Harusnya gimana? Ada pembagian bisnis mungkin atau gimana? Iya, harusnya ini koperasi desa ini untuk membiayai BUMDes. Iya. Karena kan tidak bisa juga di desa itu kan kita butuh figur-figur yang mumpuni untuk mengelola langsung dana sebesar itu, ya kan? Tidak mudah juga mendapatkan orang seperti itu. Nah, itu SDM-nya ada nggak itu? Iya, itulah sebenarnya. Wah. Masih panjang lagi nih perjalanan. Iya. Koperasi desa sama BUMDes di Maros. Siap. Padahal Maros itu terdekat dari Makassar. Iya. Di mana lagi tempat-tempat yang jauh. Iya. Di mana yang di kepulauan itu? Ya. Oke. Ada ide nggak, Mas Akbar? Apa sih yang harus dilakukan pemerintah ya dengan nanti munculnya koperasi desa tadi itu? Iya. Saya sih berharapnya koperasi desa ini tidak langsung diterapkan. Ya. Kalau bisa, karena kan ini sudah terlanjur kita menyusun APBDes, ya kita sudah rubah kemarin untuk ketahanan pangan 20% untuk diserahkan ke BUMDes. Ya, kita fokus di sini saja dulu. Ya, karena kalau kita mau langsung jalankan dua-duanya ini, ketahanan pangan dikelola BUMDes, kemudian langsung 3 miliar diserahkan ke koperasi desa. Ya. Jangan sampai semua menjadi karena tidak mudah kita mendapatkan walaupun ini melalui musyawarah ke depan nantinya ini. Ya, jangan sampai di musyawarah itu yang menjadi ketua koperasi anaknya Pak Kades, istrinya Pak Kades. Nah, ini bisa jadi persoalan lagi karena ketika kita didesak untuk membentuk itu, ya kita membentuknya bukan karena
kita butuh, tapi karena ada perintah dari atas. Iya. Itu yang ini terjadi di koperasi desa ya. Ya, jadi kan saya selalu mengatakan bahwa kenapa banyak BUMDes yang gagal? Karena kita tidak membutuhkan BUMDes, tapi kita diperintahkan untuk membuat bikin BUMDes. Iya, itu yang banyak membuat BUMDes gagal sebenarnya. Jadi tidak ada kader-kader yang memiliki potensi itu tiba-tiba dipaksa bikin BUMDes. Makanya hampir berapa persen di Maros saja baru berapa persen BUMDes yang sukses. Iya, karena memang sulit juga. Ada nyampe 10% nggak? Nggak nyampe. Iya. BUMDes yang sukses. Iya. Karena ini dibentuk bukan karena inisiatifnya kita, tapi dipaksa untuk membentuk. Jadi perintah untuk bikin gitu kan. Karena salah satu syarat untuk mencapai desa mandiri itu. Kita kejar status desa. Oke. Desa mandiri itu harus bisa kelola berapa BUMDesnya? Iya, yang pastinya untuk menjadi desa mandiri itu termasuk juga persyaratan ada lembaga BUMDes, lembaga lainnya juga lengkap. Koperasi juga belum masuk. Ya, itu sebenarnya yang ini kita kejar status desa. Oke, itu PR mungkin kelihatannya mudah-mudahan nanti ada yang mendengar ya, terutama di kementerian terkait ini untuk bisa ngambil sikap lebih cepat di awal biar nggak hilang nguap begitu kan? Iya. Atau salah sasaran gitu. Oke, Mas Akbar, gimana perkembangan Kabupaten Maros nih khususnya sekarang ini ya? Karena dia dekat dari Makassar gitu kan? Iya. Banyak proyek juga ya, yang terutama di perumahan. Iya. Karena dekat sama Makassar, sama Goa itu ya? Betul. Oke, gimana? Ya, saya melihat perkembangannya Maros ini sebagai kabupaten penyangga kota Makassar, ya, terutama di bidang perumahan, sangat bertambah ini. Dan penduduknya Maros juga terus bertambah pesat ini dengan adanya perumahan. Ya, itu pun juga kita berharapnya mudah-mudahan nanti programnya Pak Prabowo yang 3 juta rumah untuk dibangun di daerah pesisir juga menjadi perlu di daerah pesisir agar perekonomian di pesisir juga bisa bertumbuh. Jadi kan selama ini perumahan ini hanya terbangun di daerah perbukitan. Di beberapa kecamatan, tapi saya berharapnya program Pak Prabowo tentang 3 juta rumah ini bisa terrealisasi mungkin ke depannya ini untuk membangun perekonomian di pesisir. Maros itu ada pesisirnya ya? Iya. Pedesaannya juga ada. Oke. Nah, ini kan rencananya kan 1 juta di pesisir, 1 juta di pedesaan. Iya. Kalau dari komposisi idealnya lebih banyak untuk pesisir atau pedesaan kalau di Maros? Masih banyak untuk pesisir. Harusnya mungkin jumlahnya bisa lebih dari yang pedesaan dong. Iya. Lebih banyak pesisir ya. Iya, masih banyak pesisir. Nah itu BPD bisa memberikan masukan nggak sih itu? Seperti contoh tadi ini buat di Maros ya sesuai ini kita hasil pemetaan kita sementara ya untuk rumah pesisir dan pedesaan itu angkanya cukup segini, karena lebih dibutuhkan di pesisir gitu kan. Bisa nggak tuh BPD bisa lakukan itu? Bisa, mudah-mudahan nanti melalui Apetnas ini kita bisa langsung komunikasi dengan Dinas PUPR untuk menyampaikan itu. PKP ya? Saya nggak tahu di bawah jadinya seperti apa itu ya. Artinya perannya anggota BPD itu bisa di situ ya, didorong. Oke, itu satu. Yang kedua kan yang akan bangun, yang akan renovasi itu kan nggak boleh kontraktor dari pusat. Ya, itu kontraktor dari setempat desa. Menurut Mas Akbar ya sebagai ketua DPC Apetnas di sana dan juga ketua BPD yang langsung bersentuhan, mampu nggak sih? Siapa nih kontraktor atau pemborong nanti yang bisa bangun atau renovasi rumah di pesisir sama pedesaan itu, mampu nggak mereka? Iya, kalau untuk membangun perumahan seperti itu sebenarnya banyak juga yang bisa, karena kan juga selama ini kita membangun desa ini membangun gedung-gedung yang ada di desa itu juga kita mengandalkan yang contoh di BPD-nya saya itu, anggota BPD-nya saya itu dia bagian konstruksi itu. Jadi kita punya banyak
figur-figur itulah. Oh, artinya mereka bisa nih kalau nanti turun nih proyek 2 juta rumah pesisir dan desa BPD, ada lihat ini bisa kok ngerjain ini gitu. Oh iya. Asal speknya ada gitu. Betul. Ya. Kemampuannya ada, SDM-nya ada. SDM-nya ada. Jangan kayak BUMDes juga nih. Iya. Jadi apalagi teman-teman BPD itu banyak yang ex PNPM. Ya, ex PNPM itu sudah bisa, termasuk saya juga kemarin ex PNPM juga. Ya, kita mampu untuk membangun desa kemarin melalui dana PNPM. Perlu nggak ada pendampingan untuk kita lagi agak sedikit sensitif dengan masalah pendampingan. Iya. Maksud saya untuk mengajarin lah kontraktor lokal tadi itu. Karena kan ini program baru ya, dan hampir di pesisir itu belum pernah ada dibangun perumahan seperti itu. Memang perlu pembinaan itu. Perlu. Ya. Beda. Tapi orangnya ada di desa-desa itu. Untuk yang mau jadi pemborong tadi. Iya, ada. Banyak kalau di desa banyak. Saya nggak tahu teknisnya nanti kan. Mereka ini dimodali terus dibayar, terus mereka kerjain atau pinjam duit dulu, mereka dapat proyek untuk pembangunan di situ. Ada info nggak gitu? Kayaknya dimodali dulu. Oh, dimodali dulu. Iya, 50%. Iya. Terus mereka bangun. Iya. Nah, 20% kegiatan, cair 20% baru lanjut lagi. Jadi kayak proses pembayaran biasa lah. Iya. Oke. Standar. Tapi Mas Akbar yakin mereka mampu itu ya? Yakin. Perlu nggak ada pelatihan gitu? Perlu. Ya, yang paling perlu sebenarnya sampai hari ini ya selalu kita tegaskan itu adalah pelatihan dimanapun itu. Ya, di desa ini kan pembuatan RAB, makanya saya berharapnya ini jangan dulu langsung ke operasi desanya ini. Iya, nanti setelah pelatihannya dulu ini, mau apa ini mereka ini. Jadi latih dulu bikin RAB untuk kontraktor tadi, pemborong tadi kan. Karena kan nanti koperasi desa juga ini kan bikin jalan, bikin apa, memang butuh pelatihan itu. Iya, yang dikhawatirkan di satu desa itu tidak ada yang mampu. Nah, itu gimana solusinya itu ya? Ya, harus bersedia untuk dihadirkan dari desa-desa tetangga. Dari desa tetangga. Ya, konsepnya kayak Bundesma juga ya. Iya, begitu. Oke, jadi kalau ini menarik banget, masih banyak yang harus itu nih ya. Terus kaitkan ke wisata tadi. Ya. Kira-kira ke depan BPD punya ide nggak? Bagaimana meningkatkan PADS di Maros misalnya, turun lagi ke desa yang memang punya potensi potensi wisata tadi. Apa ya? Ada ide nggak BPD? Iya, saya untuk mengembangkan wisata itu, makanya saya selalu berharap keberanian dari teman-teman ini untuk berkegiatan di desa. Ya. Terkadang kan kita mau melaksanakan kegiatan cuma kita bisa nggak saya ini laksanakan ini, bisa nggak saya ini? Ya, contoh pemilihan ramang-ramang, ya kan. Harusnya teman-teman di Maros ini mensupport kegiatan kita bikin di wilayah ramang-ramang, ya. Karena kan ramang-ramang ini wilayah yang banyak dikunjungi mancanegara, juga fasilitasnya sudah bagus, ada hotel yang dekat dari ramang-ramang ini, ada Grand Mall, hotel. Seharusnya kegiatan-kegiatan itu, kegiatan-kegiatan desa yang udah dari teman-teman Apetnas di Maluku umpamanya, Apetnas di Sulawesi Utara, Manado sana diundang berkegiatan di Maros. Ya. Apakah kegiatan apa dilaksanakan di ramang-ramang itu, yang pastinya kita berkegiatan itu untuk saling membantu, itu mengumpulkan teman-teman dari desa, dari luar daerah untuk berkegiatan di tempat itu. Dengan cara seperti itu, saya yakin semakin banyak orang yang mengunjungi. Ya. Itu dari sisi itu juga ya, wisata juga ya. Ya. Oke, Mas Akbar, terakhir ada nggak yang perlu disampaikan untuk pengembangan Maros ya, terutama dari peningkatan kapasitas anggotanya kita nih, anggota BPD gitu kan. Kemudian bisa lebih banyak lagi membuat perdes-perdes gitu kan. Nah, saya nggak tahu apakah nanti kaitkan ke
koperasi desa ini kita juga perlu teman-teman nih perlu juga bikin musrenbang, dan itu ada perlu perdes-perdes baru untuk mendukung itu. Gimana? Iya. Jadi memang untuk Maros yang ke depan ini berharapnya Pak Bupati cepat mengambil langkah ini, karena jangan sampai kita kecolongan seperti BUMDes kemarin. Ya. Ketahanan pangan ini ya sampai hari ini kita tidak berani turunkan. Ya. Saya juga kemarin bersama Kadis PMD juga menyampaikan jangan dulu disalurkan ini. Ya. Ini menjadi rawan. Iya. Menjadi rawan karena belum ada peraturan desa yang kita buat. Belum ada. Nah, seharusnya Bupati melaksanakan kegiatan pelatihan untuk pembuatan perdes ini. Memprogramkan melalui PMD supaya ada dibuat satu perdes. Dan ini mudah-mudahan Maros yang menjadi kabupaten pertama yang mampu membuat perdes pengelolaan ketahanan pangan ini. Oh iya? Iya, mudah-mudahan itu. Saya setelah kembali ini saya akan ketemu dengan PMD untuk membuat perdesnya ini. Ya, karena ini memang agak rawan, karena memang harus diberikan beban mutlak kepada BUMDes. Karena kan ini BUMDes yang mengelola ini 20% ini. Betul. Ya, kalau tidak ada perdes, maka yang mempertanggungjawabkan adalah pemerintah desa. Sedangkan pemerintah desa hanya menyalurkan. Ya, dia tidak tahu apa-apa kemana ini uang, ya kan? Termasuk yang pemborong tadi itu kan BUMDes juga kan? Ini yang membawahi kontraktor lokal tadi itu. Betul. Dan yang paling penting dalam perdes itu punishment-nya ini. Ini yang paling rawan. Karena kalau di dalam regulasi itu tidak ada punishment. Dalam perdes ini kenapa menjadi penting? Ya, karena banyak desa-desa sudah menyalurkan ratusan juta. Tapi uang hilang begitu saja. Ya, termasuk pelatihan terkait dengan peningkatan SDM itu tadi. Yang bagaimana caranya tidak lagi BPD ini mampu membaca RAB atau mampu membaca RAB, kemudian pemerintah desa punya orang sendiri untuk membuat RAB. Memang harus disiapkan di setiap desa untuk menjadi desa mandiri, harusnya seperti itu. Jadi tidak lagi mengharapkan dibuatkan RAB-nya orang dari luar. Iya. Nah, kemarin malam pas pembukaan itu kan Pak Reda ya, Pak Jamintel, itu kan buat sistem yang jaga desa ya. Sebenarnya kan untuk memastikan kontrol hasil musrenbang itu berjalan atau enggak, tepat sasaran atau enggak gitu kan. Kades itu bisa masuk ke situ untuk ini. Kira-kira BPD perlu nggak sih masuk ke situ juga? Iya, perlu. Harusnya BPD masuk di situ. Karena kan yang paling sering untuk mengetahui dan mengawasi. Betul. Gitu ya. Karena kan yang paling sering terjadi itu adalah lain yang ditetapkan, lain yang dikerjakan. Belum lagi besarnya, kecilnya nggak pas. Betul. Nah, itu sebenarnya salah nggak? Iya, pelanggaran karena kan keputusan tertinggi di desa adalah hasil musyawarah desa. Hasil musdesnya BPD kan. Tiba-tiba hasil daripada ini lain terimput masuk. Nah, BPD bisa negor itu. Bisa ngawasi itu sebelum terjadi masalah lebih besar. Oke, nanti kita akan sampaikan nih ke Pak Jamintel, Pak Reda kemarin pas kita ketemu juga udah disampaikan bahwa kita ingin ikut berkontribusi di sistem itu. Cocok itu ya? Saya sepakat. Teknisnya seperti apa nanti mungkin kita akan sampaikan. Nanti coba kita bangun lagi. Oke, jadi mau pulang kapan, Mas Akbar? Insyaallah besok malam kembali ke Makassar. Oke. Ini mau coba besok salat Jumat dulu di Masjid Istiqlal. Jadi. Oh iya. Jangan lupa foto-foto tuh ya. Oke. Ya, makasih banyak Mas Akbar. Saya terima kasih Pak Ketum sudah menjadi perwakilan dari Sulsel untuk Kapetnas. Titip salam buat teman-teman di sana. Semangat terus. Kapasitasnya tingkatkan terus. Bukan karena kita sebagai pengawas kita jadi makin kritis, tapi minimal kita bisa membantu pemerintah lah kan. Betul. Biar dana yang dikumpulkan untuk dari DD itu tepat sasaran.
BUMDesnya hidup, ya kan? Iya. Dananya memang bergulir kan? Iya, betul. Bisa jadi bisnis. Apalagi nanti ada koperasi desa. Iya. Itu sukses terus Pak Ros. Siap. Titip salam buat teman-teman dan Pak Bupati ya. Siap. Bupatinya masih yang kemarin Iya, ya? masih Pak Haidir. Oke. Kepala desanya masih itu yang siapa? Yang Tentara ya? Iya. Oke. Iya. Nanti saya sampaikan salamnya. Titip salam. Iya. Oke. Makasih ya. Makasih. Ya, sukses ya. Siap. Sukses ya. Makasih. Oke. Betul. Oke, demikian sahabat Berita Desa, diskusi kita. Banyak hal ternyata yang masih belum pas nih ya, antara rencana di atas gitu kan, yang kelihatannya semangatnya juga sangat tinggi ya untuk membuat koperasi desa. Tapi kesiapan di bawah, hasil diskusi kita, perbincangan langsung kita dengan Pak Akbar ya, Mas Akbar, Ketua BPD Ya. dan juga Ketua DPC Apetnas ya. Apetnasnya yang menjadi rumah besar teman-teman BPD ya. Dan alhamdulillah kita udah hampir seluruh provinsi terbentuk dan yang luar biasanya semua solid ya. Kemudian ini bermanfaat buat teman-teman dalam menjalankan tupoksinya di desa-desa ya. Oke, kita tutup diskusi kita pada sore hari ini. Kita kembali pada program-program di Berita Desa yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.